Telat sini Mek, sudah lama nyampe cuma berdekat sih tadi. Le, masih sampai ya, Le? Halo. Ini yang di sensor. Oh, KTP juga ya? Atau diginiin aja, mau? Oh, segitu. Dua, tiga. Tengah, tahan, tengah. Halo, ini saya ngambil prospek sama Mbak siapa tadi namanya? Kavita. Sofita ini kalau yang mau tahu namanya. Ini saya unboxing dapat apa ini t-shirt warnanya ya kok ungu ya. Untuk jersinya Road Captain ya. Soalnya tanding ya nggak mungkin. Ini nomor saya nggak usah dihafalkan, nggak keluar di togel ataupun mana-mana, jadi nggak usah dihafalkan. Ini dapat kipas. Kalau panas Anda bisa kipasan. Kalau capek kipasan beli mobilnya ya. Karena di mobil nggak perlu gini-gini sudah dingin. Ini. Kalau sakit nah, di counter, pin di counter. Ini untuk voucher sepeda Wednesday, keterangan perumahan Gria Hati Hijau. Ini sampel herba mujo supaya ini minumnya harus rutin. Jadi ini cuma sampel isi 2 apa 3 seingat saya. Deodoran dari KAF, gel dari EJ Sport. Ini berguna buat besok kalau sudah tele-tele gini, nah diminum, semoga bisa ngangkat lagi. Goodie bagnya ini berguna bagi saya karena kalau nggak ada ini saya juga besok nggak boleh start. Oke, asik hari asik ya. Sekarang apa ini? Mau scan RFID supaya tahu nomor dan tuh benar. Jadi nomor dan data sama. Udah boleh pulang. Pulang. Udah boleh pulang dari ini. Nanti kita ke nanti kan besok mulainya. Teman-teman, kita sekarang ada di Vape Hotel, di tempat penukaran respect di Kediri, di Kabupaten Kediri. Lokasinya hanya berseberangan dengan Simpang 5 Gumul yang Arc de Triomphe-nya Kediri itu. Startnya nanti di situ. Banyak peserta menginap di sini. Hotel ini udah full book, nggak karuan. Hotel-hotel sekitar sini semua sudah full book, nggak karuan karena peserta Kediri Dolocom tahun ini itu lebih dari 500 orang. Plus banyak yang membawa keluarga pastinya. Dan itu naik 20% dari tahun lalu. Jadi terima kasih, antusiasme untuk ikut trilogi main sepeda memang terus meningkat.
bukan hanya Bromo sekarang yang sudah di atas ini, tapi Kediri Dolokon dan Banyuwangi Ijen juga sudah mulai semakin populer juga seiring dengan perkembangan waktu. Jadi kita terima kasih buat teman-teman yang sudah mendaftar dan ikut, buat yang belum tahun depan harus merasakan. Nah, selain mengambil respect ini juga di sini ada banyak booth-booth sponsor, kan ada IJ Sport, ada Herba Mojo, ada Honda Mobil, ada MPM Honda Motor, ada Wednesday Bike, ada Subjersey, ada Azaware, dan partner-partner lain yang memberikan benefit untuk teman-teman peserta semua. Dan tentunya yang paling ditunggu-tunggu adalah tanjakannya. Karena kebetulan mungkin karena postingan yang main sepeda beberapa pekan lalu, tanjakan Kediri Dolokon ini lumayan viral secara dunia. Ketika kita cek rute, lalu reels yang kita tampilin di main sepeda itu lumayan jadi viral, jutaan yang lihat. Karena mengira itu tanjakan serem banget. Serem sih, tapi nggak serem banget sebenarnya. Fotogenik itu iya, videogenik, fotogenik, atraktif, kayak teater tanjakan gitu. Secara rute sebenarnya Kediri Dolokon ini di antara 3 trilogi ini yang paling gampang kalau menurut saya. Bromokom itu 25 kilo tanjakannya, konstan terus, panjang. Banyuwangi Ijen itu juga sekitar 25 kilo, dan itu ada bagian yang erek-erek itu yang sampai 30%. Tanjakannya Kediri Dolokon itu hanya 17,5 kilo. Jadi lebih pendek daripada 2 yang lain. Nanti men elite akan finish dalam waktu di bawah 1 jam. Itu akan ngeri kecepatannya di Kediri Dolokon, dan ini kebetulan di sini ada profil tanjakannya, jadi mungkin saya bisa beri gambaran buat teman-teman yang belum cukup mempelajari dan belum berani melihat profilnya, harus bisa belajar ya melihat profil tanjakan ini. Jadi ini 17,5 kilo dari Statcom sampai finish di dekat air terjun Dolo. Start awalnya itu akan sangat cepat, 0 km sampai, memang ini ada 7,6%-nya, tapi dia pada dasarnya akan speednya akan tinggi banget. Teman-teman main elite pasti di atas 30 km per jam nanti. Terus, dan ini enaknya tanjakan ini lah, semakin ke atas dia semakin curam. Jadi kita diberi kayak kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi tanjakan. Jadi terus sampai 7 km ini sebenarnya relatif gampang, standar banget lah tanjakannya. Anda akan diberi beberapa rem, beberapa bagian curam, 9%, ada yang ini sebenarnya di atas 11%-nya, ada kira-kira mungkin ada hampir 15%-nya, tapi pendek banget. Jadi kayak kaki Anda diberi kesempatan untuk bersiap-siap gitu. Dipanasi, lalu setelah 7 km ini sebenarnya relatif landai. Anda dikasih kesempatan istirahat. Dari kilometer 7,5 sampai kilometer 10, Anda diberi kesempatan istirahat karena banyak hijaunya, bahkan ada hijau terang. Itu tandanya ini agak datar, agak landai. Nah, setelah itu antara kilometer 10 sampai kilometer kira-kira 14, ini ketahanan endurance Anda akan ditantang di sini. Karena ini bagian yang Anda lihat warnanya banyak merahnya ya. Banyak merahnya, ini bagian yang sampai gerbang Besuki kita nyebut. Nanti Anda akan melihat gerbang Besuki itu. Jadi dari kilometer 10 ini mulai di atas 10%-nya mulai konstan. Bahkan ada 13%-nya. Anda akan jarang menemukan di bawah 8% di sini. Anda akan konstan terus di atas 8%, bahkan antara kilometer 12 sampai 14 ini kira-kira ini akan di atas 10% terus ini. Terus jadi ini Anda bersabar aja lah. Simpan energi, jangan dipaksakan. Kalau Anda balapan ya pasti Anda memaksakan. Kalau Anda hanya ingin finish di bawah COT, Anda pacing aja di sini. Atur napas senyaman mungkin dalam goes sampai gerbang Besuki. Nanti Anda melihat gerbang Besuki, silakan bernapas lega. Kenapa? 1, di situ ada water station terakhir. Water station pertama di kilometer tujuan tadi ya. Ini water station pertama, water station kedua di gerbang Besuki. Anda bisa ngisi bidon, bisa istirahat sejenak kalau mau, bisa ngambil minuman-minuman manis atau snack di sekitar kilometer 13-14 ini. Kilometer 13 lah, di sinilah. Gerbang Besuki itu kira-kira di sini. Nah, setelah itu Anda benar-benar harus tenang. Kenapa? Walaupun jarak ke finish hanya 4 kilo, tapi ini bagian yang paling terkenal. Jadi kalau Anda lihat ya, ini bagian yang saya bilang tadi dari 10 sampai 14 ini kan merah semua. Dari 13 ke finish ke 17,5 ini kan sebenarnya banyak hijaunya. Tapi untuk menuju hijau ini ada banyak yang paling merah gitu.
Kenapa? Kelok 9 itu di sini, teman-teman. Kelok 9 itu di sini. Ini kelok 9. Kelok 9 itu kelok 9 itu ya di sini, ya, di sini. Ini kelok 9. Kilometer 14,5. Jadi begitu Anda sampai di gerbang Besuki, dari situ, dari Water Station ke kelok 9 itu 900 meter, tidak sampai 1 kilo. Jadi Anda tenang aja di situ, dan kelok 9-nya nggak kelihatan kok, jadi nggak akan membuat Anda takut. Cuman kalau Anda ngambilnya salah, noleh kaget kayak ada tembok. Jadi Anda setengah kilo dari Water Station terakhir itu, dari Besuki, Anda ngiri aja. Karena ngambilnya paling enak dari kiri. Lalu Anda akan menemukan yang namanya kelok 9. Kelok 9 ini kayaknya serem, tapi sebenarnya hanya 17%. Jadi sebenarnya kalau Anda ngambilnya tenang, hampir semua akan lolos di situ. Pokoknya nggak nafsu, nggak emosi, Anda akan bisa. Dan dikasih belok-belok, jadi nggak diambil tegak lurus gitu, nggak. Jadi Anda akan dibantu oleh keloknya sebenarnya. Di kelok 9. Setelah kelok 9, Anda dikasih turunan sedikit, ini hijau. Kasih turunan sedikit untuk bernapas. Setelah itu Anda akan menemukan bagian yang paling berat dari semuanya, yaitu gigi 1. Gigi 1 ini, kalau tulisannya sih maksimalnya 24, tapi rasanya ada yang lebih dari itu. Rasanya ada yang lebih dari itu. Saking curamnya satelit nggak menangkap kemiringannya itu. Jalan Indonesia lah, banyak misterinya ya. Jadi gigi 1 itu habis turunan itu, bagian awalnya itu Anda bisa bandul ya, bisa dipantulkan, tuk gitu. Kemudian bagian tengah-tengahnya itu curam banget. Setelah itu Anda dipanteng terus sampai ujung sini. Jadi sebenarnya ini 200 meter paling total, dan yang paling berat 100 meter tengahnya ini. Jadi kalau misalnya saya sarankan, kayak saya misalnya, saya sudah niat kok. Kalau saya merasa pas-pasan aja, saya akan turun, saya akan tuntun. Kenapa? Saya PR saya Kediri Tanjakan Dolo ini, PR saya itu nuntun di sini. Waktu nggak nuntun malah nggak PR. Kenapa? Karena ketika sampai di ujung sini, kalau saya paksa di atas sepeda, kakinya itu harus recovery dulu. Di sini harus pelan, istirahat. Kalau dituntun atau di jalan cepat, kakinya tuh istirahat, kaki bersepedanya tuh istirahat. Jadi ketika naik lagi itu bisa lebih cepat. Jadi plus minus ya. Kalau dipaksa goes, speednya paling 5 km per jam. Kalau dituntun, speednya 4 km per jam. Jadi hanya mengorbankan sedikit sebenarnya di 100 meter. Jadi itu pilihan gitu. Itu pilihan. Jadi kalau saya sarankan, coba bertahan semaksimal mungkin di kelok 9, gigi 1 jangan paksakan. Karena banyak yang memaksa itu malah jatuh bego itu ya. Antara ke kanan atau ke kiri. Pilih kanan, rumput. Jadi ini tanjakannya, dan setelah itu setelah gigi 1 itu ada 20% ke kanan sedikit, terus habis itu turunan. Ini turunan hijau, lalu Anda dikasih rem 15%, 12%, terus kemudian ya 8%, mulai gini-gini lagi. Dan baru nanti berat lagi menuju finish. Jadi kira-kira 500 meter sebelum finish itu ada 17% yang agak panjang. Setelah itu belok kiri, Anda finish. Jadi itu tanjakan Kediri Dolocom. Yang menarik, fotogenik dan lain-lain memang di sini, di kelok 9 gigi 1. Tapi ini hanya bagian kecil dari tanjakannya, jadi jangan takut gitu. Yang penting Anda aman di sini. Ini tuh udahlah, kalau terpaksa tuntun. Karena dari sini ke sini, kalau Anda sudah melewati gigi 1 itu pasti finish, kurang 2 kilo. 2 kilo dan ada turunannya. Itu tanjakannya Kediri Dolocom. Tanjakan yang waktu kita naik ke sana tahun 2016 kali pertama itu masih tanjakan virgin ya, belum ada yang tahu, mobil nggak ada yang naik. Dan zaman dulu itu masih belum ada sprocket 32, masih sprocket 28 dulu. Jadi kita naik ke sana, dan ini sekarang jadi salah satu tanjakan paling ikonik di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mau ikut, pertama kali nanjak ke sini silakan menikmati. Yang sudah pernah sudah tahu pasti caranya bagaimana. Bagi yang belum pernah, tahun depan harus berani mencoba. Jadi kalau nggak belum lengkap koleksi tanjakannya. Nah, buat teman-teman yang nonton di YouTube di Main Sepeda, ya kita ada live edisi hari Sabtu sebelum event ini, tanggal 13 kita ada live penukaran respect dan penjelasan ini. Besok malam setelah race, ikuti race-nya karena main elite-nya pasti seru banget karena tanjakannya lebih pendek. Jadi saling attack-nya akan lebih seru banget di depan itu. Nanti kita sekali lagi ada Mas Riaris nanti yang akan jadi komentatornya, akan ngikuti mereka, jadi kita akan bisa lebih seru nonton ini daripada Tour de France lah gitu. Jadi nanti nonton itu Minggu malam tanggal 14, nonton di Main Sepeda, kita lihat
tayangan tarungnya men elit menuju juara Kediri Dolocom, dan nanti setelah itu akan ada episode meliput teman-teman yang pejuang-pejuang COT seperti biasanya. Jadi ya buat sekali lagi buat yang belum pernah ikut, tahun depan harus berani mencoba. Dan kota Kediri makin lama makin maju, bandaranya sudah ada sekarang. Tahun depan akan lebih mudah untuk kesini. Wah, aku siap ke sana tadi. Gak usah, udah formal banget. Aku Apa? Gimana? lagi di rumah. Oh, lagi di rumah ya. Aku ke Selopang dulu, nanjak sebelum event. Papamu. Ini kebetulan banyak peserta sudah mulai datang, Mas. Tadi ini pada bulu-bulu di Goes dari Surabaya. Goes dari Surabaya. Ini RPS, ini grup. I've introduced this is the mayor of Kediri. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Hi, nice to meet you. Dari Surabaya. Jam 8.30 dari Surabaya. You guys are nuts. We went at 5:30. So and Checo came with us. Okay. Yeah. So but he didn't know you guys are riding. So Okay. but he said even though he knows you guys are riding, he still rather go with my group in the morning. We wanted to eat breakfast, enjoy breakfast. Lion. Sleep, breakfast. So 150 kilometers? Yeah. Mereka muter dulu, Mas, nanjak dulu. Which lane did you take? I don't know. It's about halfway to here. About halfway, and we just went up. But it's About beautiful 5 here. meters. We see blue sky in Jakarta, you never see blue sky. Yeah. Blue sky. Itu Mas, nanti itu Mas. Blue sky, no pollution, and roads are so good. No motorbikes. Oh, kalau di sini kan banyak jalan yang jalur sendiri, Mas. Iya. So, thank you, see you guys. Jadi tadi yang dari Manowari sudah datang. Ini dari Samarinda nih, Pak. Ini kalau nggak ke Kediri Dolocom nggak ke sini nih. Nih, Mas Bupati Kediri ya. Dari mana? Balikpapan. Oh, dari Balikpapan. Dari Berau. Dari Berau. Hari ini. Oh, ini baru datang. Oh, ini landing dari Balikpapan. Landing Kediri berarti ya, dari Balikpapan. Iya. Ah, berarti Chat ya udah ya. berarti manfaat sudah. Udah mulai Udah manfaat sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena sudah ada penerbangan kan dari. Nah ini ya teman-teman kita takut-takuti pakai profil tanjakannya dulu. Kelas 9-nya di mana ya, Mas? Ini Mas, ini kelas 9. Ini kelas 9. Ini gigi 1 Mas. Ini 18 ya makannya. 24 maksimalnya. 18 itu rata-ratanya dalam average-nya ya. Average panjang kelas 9. Betul. Kelas 9 itu ini Mas. Ini kelas 9, habis itu turunan dikit. Oh ini the pain ya ini. Iya. Sama tahu ya. Ini mumpung ada Mas Bati, kita minta tolong. Ini tanjakan dirawat Mas. Siap. Karena tanjakan ini sudah viral secara dunia sekarang. Siap. Video yang Mas pasang sampai yang di Mas Ben itu udah jutaan yang nonton. Siap. Semua pengen tahu tanjakan ini seperti apa. Oke. Ini Mas, ini salah satu, ini kalau 9G1 ini one of the best section of a climb di dunia Mas. Kenapa bisa gitu, Mas? Punya karakter. Nomor antrian Punya karakter. Jadi kadang kan steep tapi ya udah steep itu doang. Ini enggak, ini ada profilnya kalau 9 kayak amphitheater kan modelnya. Terus habis itu dikasih gigi 1. Jadi ada kayak kalau tinju tuh kayak jab, boom. Jadi ada Dia habis selesai dari sini masih dikasih ini. dikasih itu dan dikasih napas sedikit. Habis itu kan makin juga Mas ke sebelum Iya, ini. jembatan itu ada 17%-nya. Jadi ada klimaksnya. Jadi endingnya tuh klimaks, kayak misalnya Cemoro Sewu misalnya. Itu nggak klimaks, karena bagian curamnya masih 3-4 kilo sebelum finish. Jadi nggak pas gitu ya. klimaks, langsung finish. Nah. Oh ini kan udah berusaha tek finish. Finish. Nah itu yang dicari. Ini mah. Kenapa finishnya di sini? Iya. Habis itu kan enak, ada parkirannya kan. Iya. Nggak semua tanjakan bisa kayak gitu. Iya. Jadi punya area kantong acara. parkir bisa buat finish lah. Ini saya kenalin Mas, ini yang bikin Jersey. Ini CEO-nya Sub Jersey. Ini udah ketemu berkali-kali nih. Monggo. Dari mana ini? Dari Berau, Kalimantan Timur. Dari Berau. Tahu event ini dari mana, Mas? Dari sepeda. YouTube. Ini ya. Pokoknya main sepeda ya. Bisa diminum setelah atau sebelum olahraga? Pada saat nggak boleh. Pada saat boleh. Jadi itu teh dikasih air angin. Dicampur sama air angin. Ya.
Nomor antrian Andangin. Itu kalau misalnya di atas dingin Mas. Oh, 1. itu kalau di ujung tanjakan pada minum ini semua. Oh ini enak kalau Iya, di atas tanjakan ya. enak banget ini. Kita siapkan di sana. Hangat langsung. Terus sebenarnya merchandise juga ditemakan sih Mas. Kayak misalnya ya ini kan pasti kelok 9-nya yang kita ambil. Oh ini kalau 9. Kelok 9-nya. Ya pasti kelok 9-nya yang diambil. Jadi sebenarnya sudah tematis Kediri semua sebenarnya. Ternyata tuh orang Goes tuh ada yang mau nyari climbingnya ya. Mereka dikasih data nggak mau. Iya. Carinya tanjakan. Cari Dalam negeri. Jadi ini bisa dilempit kayak dompet. Bisa di jadi. Ini bisa dilepas. Ini Surabaya. Surabaya. Tetap arek Surabaya. Ini reversible. Jadi bisa bolak-balik. Besok yang kuning apa yang biru? Kuning. yang kuning supaya kelihatan dia. Oke. Kuning, Mas. Kita makasih, ternyata itu luas juga ya di dalam itu ya. Kita pikir kemarin nggak cukup ya. Iya. Tadi aku puterin cukup. Sepatu saya ini pun juga buatan Jogja. Ini kan Karbonnya memang pasti impor, cuman ininya dari Jogja, kulit sapi kayak gitu. Jadi kita ini udah lokal berarti. lokal, Jogja. Memang ininya harus impor kalau karbon. Indonesia belum bisa. Ininya kan. Ininya, Ini nyawanya klit kan. Betul. Cuman ininya aprilnya sudah buatan Indonesia. Jadi, ya saya sebisa mungkin semuanya lokal. lokal Ya, ini sampai sepedanya. Sepedanya dengan pakai Wednesday. minimal finishingnya di sini, anunya di sini. Jadi minimal harus brand lokal. Itu misiku itu. Misiku itu. Kalau belum bisa dibuat di sini, semaksimal mungkin di finishing atau dirakit di sini. CKD. Itu tuh. Saingannya buffet. Warga lokal. Ampun kalau sama buffet Pak. Halo Pak. Ini ya podium terus biasanya. Iya. Enggak. Pokoknya target saya satu, mengalahkan sang suami. Bukan udah dikalahkan terus. Sudah. Kalau tanjakan panjang sudah hancur. Hancur. Kalau main distance masih bisa. Masih bisa. Pokoknya kalau udah flat terus atau speed climb climb. dan jaraknya misalnya 10 kilo saya masih bisa. Power saya masih lebih gede. Tapi begitu di atas 10 kilo dan steep, ampun. Power beratnya kalah. Menteng 43 kilo. Ding 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 ding. Iya. Oh Batam, Mas dari Batam, Mas. Mas Dari Bupati. Batam. Mas Bupati Selamat Kediri. datang di Kediri. Sendirian? Dari Batam sendirian? Teman-temannya apa? Batal ikut? Ada yang batal, tapi ada yang ngambil promo aja mereka. Oh, Targetnya Ada yang adalah ngambil yang 3. mau melengkapi 3 itu? Banyuwangi berarti nanti. Dari Batam sendirian. Makasih ya. PKL 9. Kayak apa? Kayak apa? Padahal nggak ada masalah. Kira-kira menakutkan nggak? Kayaknya sih, cuman dijalanin. Kan ada kohai gitu. Kohai bisa. Bisa, ya bisa. Kita bisa. Udah bisa. Keren banget. Nggak semua bisa kayak gitu. Dari Bali. Iya, dari Bali. Sukses Pak buat besok. Baik, oke. Sehat Pak. Mas, ya, makasih Mas. Matur suwun. Matur suwun. Matur suwun. Parah. Ketemu besok pagi. Iya. Baik. Nama saya Julie, asli orang Indonesia, cuman memang tinggal di Singapura. Dari tim KHCC, No House Chop Chop, tim Indonesia tapi base di Singapura. Udah ikut Bromocom, makanya pengen lanjut Dolocom soalnya eventnya rapi banget dan inspiring banget sih, jadi pengen ikut Dolocom. Kalau ikut Kediri sendiri baru pertama kali ini? Baru pertama kali, ya. Bromocom juga kemarin baru pertama kali juga. Kalau dari komunitas yang kayak Sisi sendiri ada berapa yang ikut? Oh, udah sering sih, mereka tiap tahun ikut terus. Selalu belasan sih ya dari kita. Bromocom kemarin juga belasan yang ikut. Cuman Dolocom ini kebetulan cuma 2 orang dari KHCC yang ikut. Itu menang nggak? Kok cuma 2? Oh, bentrok aja sih. Tapi kan nanti Ijen tuh kayaknya banyak yang pada mau ikut juga. Oh, lagi. Iya. Latihan sebenarnya sih bukan cuma latihan nanjak ya, tapi latihan endurance juga, hit training. Dikasih tipsnya tuh latihan hit training juga. Singapura sih sayangnya nggak ada tanjakan yang terus menerus, jadi hilly. Jadi ya naik turun aja sih latihannya. Cuman ya kemarin experience Bromocom bener-bener bikin nagih sih.
Baru pertama kali juga, makanya kemarin udah sempat kuliner dikit, tapi nggak berani terlalu banyak dulu. Nanti habis race baru dibalas dendam kulinernya. Cuman ya suka banget sih, kota Kedirinya juga imut banget, bener-bener suka banget. Excited sih, sebenarnya salah satu yang bikin pengen ikut Dolokom ini karena rute-rutenya itu bener-bener nggak hanya sekedar sepedaan, tapi ada beberapa rute yang sangat bikin menarik sekali gitu. Jadi can't wait to do it. Peserta dari Manokwari, Papua Barat, atas nama Fadli. Kediri Dolokom pertama kali kami ikut merasakan. Kalau untuk rute kami cuma melihat di YouTube. Semoga bisa finish strong. Nama Evi dari Purwokerto. Baru pertama dan deg-degan. Perasaannya sedikit takut karena belum pernah sama sekali. Dan cerita dari mana-mana itu kok kayaknya menakutkan ya, menegangkan gitu. Mudah-mudahan bisa berhasil. Nggak nuntun, itu yang diinginkan. Tapi kalau terpaksa ya harus nuntun juga. Saya Hasan Ghazali dari Jakarta. Ini kedua kali ikut Dolokom. Pengalaman tahun lalu sih cukup mengesankan ya. Di Kelok 9 dan Gigi 1 itu, Kelok 9-nya tembus, Gigi 1 ya dorong aja lah, jangan ngoyo. Jadi semoga tahun ini ya nggak punya ekspektasi itu banyak, cuma mungkin waktunya lebih bagus aja. My name is Jasper. I'm from Holland, but I live in Denpasar. Nomor antrian. It's my first time. Nomor antrian 26. Tanjakan Gigi 1. I don't know, but I saw a few videos on Main Sepeda Instagram. Nomor It must be quite hard. 27. Yeah, we will see tomorrow. Saya Lucia dari Jakarta, usia 47 tahun. Ini event kedua saya di Dolo kedua kali. Ekspektasi saya tahun ini Gigi 1 mudah-mudahan nggak nuntun, itu aja. Dan mudah-mudahan cuaca bersahabat. Dari kapan Kak udah sampai di Kediri? Baru kemarin sore saya nyampe sini. Sama keluarga? Iya, sama suami sama anak. Udah nyobain kuliner apa aja Kak? Tumpeng Ibu Bendi, enak banget. Nama Afis, asal dari Bekasi. Jadi tahun ini daftar trilogi karena kemarin juga Bromo finish cuma over COT. Cuma ini kita cobalah di Kediri. Kayak kalau dilihat dari gradiennya kan secara elevasinya lebih pendek ya. Cuma kata orang-orang Kelok 9 sama Tanjakan 1 sih lebih mengerikan sih, tapi kita lihat aja. Oke, Ibu selalu datang, selalu dukung atau gimana? Iya, kemarin di Bromo juga ikut, alhamdulillah, jadi nemenin. Nanti yang insya Allah yang Ijen juga insya Allah ikutlah ke Banyuwangi. Perkenalkan, nama saya Ilham Zikri Ramadan dari tim Nusantara dari Jogja. Ini Dolokom yang keempat kali. Harapan saya tahun ini bisa megang kembali ya Dolokom yang tahun lalu kan saya juara 1. Semoga besok bisa juara 1 lagi. Jangan lupa kejar saya dan tunggu di garis finish. Halo, saya Zaki Wardana. Kali ini saya ikut Kediri Dolokom 2024. Ini pertama kalinya ikut. Dengar-dengar tanjakannya cukup menantang, challenging. Jadi karena udah daftar triloginya Main Sepeda, jadi coba untuk ya cobalah sekalian latihan seperti itu. Iya, kemarin udah dengar newsnya tuh. Jadi menarik sekali. Saya juga belum pernah ngelihat bandaranya secara langsung dan itu katanya bisa masuk ke dalam ya. Wah, keren. Thank you Main Sepeda. Semoga eventnya semua berjalan dengan lancar. Ini tadi kita sudah kuliner di 2 tempat. Iya. Ini tadi sate kambing, gujumingan sama tengkleng sama apa lagi tadi. Terus sama restoran kayu manis. Nah ini habis ini mau nyoba soto pojok. Iya. Dan slogannya sing ono warke, gak ono kenyangi. Kenalin, aku Jano, panggilannya Jano, nama Instagramnya Jano Joni. Saya aslinya dari Solo. Jadi pertama kali di tahun kemarin 2023 saya memakai Giant TCR dengan group set 105. Kombinasi crank depan itu 36 yang kecil, yang belakang 1130. Itu setelah saya nanjak Kelok 9 terus Gigi 1 itu kaki saya kram. Nah di tahun ini 2024 saya membawa perangkat yang berbeda. Saya menggunakan Giant Defy dengan kombinasi group set 105 12 speed. Depannya yang kecil itu 34, yang belakang 1036.
Ini semoga saja dengan kombinasi yang seperti itu saya lolos dengan kaki yang nggak kram. Oke, tetap megang vlog Kak? Oh iya, tetap itu nggak boleh ditinggalin ya. Yang kelok 9 ya. Kalau yang gigi 1, Bismillah lah, saya berdoa aja nanti semoga bisa nanjak gigi 1 dengan tetap mendokumentasikan. Saya pikir eventnya main sepeda itu selalu menarik tidak untuk para pesepedanya, tetapi juga untuk menjadi trigger bagi pesepedanya ini untuk mengajak keluarganya dalam rangka berwisata gitulah, dalam tanda kutip biar visanya lancar. Yang pertama, para peserta dijaga kesehatannya, hati-hati dalam bergoes. Yang kedua, nanti saya pasti akan meminta masukan para peserta kira-kira di etape-etape mana yang mungkin jalannya kurang baik, atau mungkin ada masukan bagi kami di pemerintah kabupaten, karena apapun itu saya harus berterima kasih kepada event Dolokom, Kediri Dolokom. 80% tadi saya dapat laporan 80% peserta dari luar Kabupaten Kediri, dan alhamdulillah ini growth-nya mulai membaik. Dari luar Jawa Timur bahkan tadi ada yang baru landing dari Balikpapan. Jadi artinya bandara kita yang hari ini ada sudah mulai berfungsi untuk event ini, dan harapan saya tentunya ini bisa mencapai, pesertanya bisa mencapai 1000. Tapi kan mencapai peserta 1000 itu perlu proses. Alhamdulillah kemarin dari tahun kemarin 420-an ya, 450, dan ini udah bertambah sampai 500, mungkin nextnya bisa 700 dan seterusnya. Harapannya sih ini menjadi event tahunan yang ditunggu para cyclist se-Indonesia atau sedunia. Itu. Segmen yang mana yang perlu dinikmati? Yang dinikmati tentunya kelok 9. Lalu setelah kelok 9 itu ada tanjakan lagi yang tidak diduga-duga oleh para peserta. Sebelum kelok 9 itu nanti view-nya sangat luar biasa sekali. Kalau teman-teman main sepeda menyebutnya the main course. Jadi ada the main course, ada kelok 9, ada the pain. Nah itu yang harus dinikmati para peserta besok. Itu.